Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadirin sekalian jamaah Masjid Bani Umar, Masjid Raya Bani Umar Bintaro, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan malam hari ini dalam kajian kasmaran, kajian setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan semuanya yang kita kaji, kita ngaji bersama, iktikaf kita di masjid, termasuk niat kita tholabul ilmi, menjadikan kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Dan tadi saya bacakan hadisnya, man salaka tariqon, siapa yang mengikuti jalan yaltamisu fihi ilman, di mana seseorang mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ilal jannati, menuju ke surga. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu, mendengarnya kita kajian-kajian yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi jalan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali sampaikan salah satu bab yang ada di kitab kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang sering dipakai, diajarkan di pesantren-pesantren, disampaikan juga di banyak masjid, di banyak pengajian, yang insya Allah akan menjadi bagian kita tholabul ilmi, menambah kesempatan kita untuk mengetahui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntun jalan kita menuju kebaikan, karena kita tidak boleh lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka sebagian besar kajian yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ini mengajarkan kita secara langsung mengerti kata per kata, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyak hal, maka dibagi dalam beberapa bab. Nah, yang akan saya bacakan pada kesempatan malam hari ini bab yang ke-60. Barangkali nanti bisa dibuka ulang di kitab aslinya, atau mungkin di kitab terjemahannya, atau hari ini Bapak dan Ibu, kitab Riyadhus Shalihin ini sudah banyak di-upload juga dalam bentuk file atau lewat aplikasi-aplikasi. Jadi handphone kita, handphone Android ini kan smartphone gitu ya. Smartphone itu artinya handphone ini sebenarnya cerdas, paling tidak bisa mengantarkan kita jadi lebih cerdas begitu. Tergantung siapa yang pegang handphonenya gitu ya. Kalau handphonenya hanya dipakai untuk main game gitu ya, scroll medsos saja, ya mungkin ilmu yang didapat sedikit. Tapi kalau kita pakai smartphone untuk mencari kajian-kajian, insya Allah jadi sarana kita untuk menambah wawasan. Jadi kesempatan kita untuk jadi orang lebih pinter seharusnya hari ini lebih terbuka gitu ya. Tidak harus selalu ke toko buku beli kitabnya, beli bukunya, tapi hari ini dengan smartphone ini file-file yang isinya kajian-kajian Islam juga bisa kita peroleh. Baik hadirin rahimakumullah, di pertemuan hari ini saya bacakan bab ke-60
Babul karomi wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab yang ke-60 ini bab tentang penjelasan sifat-sifat mulia kita sebagai kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat kita yang dermawan, yang suka memberi, bermurah hati, wal infaki, dan berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita fi wujuhil khairi, dalam bentuk banyak kebaikan. Thiqatan billahi ta'ala, karena yakin, percaya gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira bab ini penting untuk kita pahami kembali, untuk menguatkan kita, hadirin rahimakumullah, sebagai kaum muslimin yang sudah seharusnya mewarisi sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kaitannya dengan kedermawanan kita, mau memberi jika kita memiliki sesuatu yang bisa kita beri kepada orang lain. Nah, dalam bahasa lain hari ini kan itu namanya kedermawanan. Ketika kita punya rezeki, kita berikan kepada orang lain. Ya, bukan berarti ini di masyarakat kita tidak berjalan. Saya kira saya hanya menguatkan. Artinya hadis-hadis yang ada di kitab ini menguatkan karakter kita bangsa Indonesia yang muslim. Karena ada satu, ini sebelum masuk ke materi-materi hadisnya, saya perlu sampaikan juga, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata masyarakat Indonesia ini, kita ini bangsa Indonesia, kalau dalam survei internasional itu adalah bangsa yang paling dermawan sedunia, Pak. Jadi kalau bapak-bapak tanya ke Mbah Google gitu ya, googling, tanya bangsa yang paling dermawan itu bangsa mana? Pasti jawaban paling atas, negara atau warga negara mana yang paling dermawan sedunia adalah warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, Pak. Di atas ratusan lebih gitu ya, 100 lebih negara, ya termasuk Amerika sampai ke negara-negara Eropa gitu ya, negara Arab. Nah, yang paling dermawan itu orang Indonesia. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita catat, ya, masyarakat Indonesia itu selain karena budayanya, juga dikuatkan oleh ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada kita pentingnya kita berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini yang saya akan bahas hanya bagian kecilnya, yaitu infak atau kedermawanan dalam bentuk kemurahan hati kita kepada orang lain. Jadi ini mengingatkan, siapa tahu kita merasa miskin sehingga tidak mau memberi kepada orang lain. Jadi ternyata memberi itu bukan hanya karena kita kaya, nanti kita sambil belajar gitu ya. Memberi itu jiwa kita yang muslim, yang harus selalu kita jadikan sebagai bagian dari karakter kita. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada beberapa ayat yang disitir oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surat Saba ayat 39. Ini ajaran yang disampaikan dalam hadis ini, artinya ada rujukan utamanya dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang menyampaikan tentang pentingnya kita berinfak itu ada di surat Saba 39. Allah
Subhanahu wa taala sampaikan. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum," dan apa saja yang kamu infakkan, min syai'in, apa saja gitu ya, sekecil apapun infak kamu itu, fahuwa yukhlifuh, fahuwa maka dialah Allah, yukhlifuhu, yang akan menggantikannya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berinfak itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ini menguatkan gitu ya, bukan saya ngajarin karena bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan itu, tapi harus dikuatkan lagi. Jadi insya Allah janjinya Allah, janjinya Rasulullah pasti hak gitu ya, pasti benar adanya. Allah sampaikan, apa saja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka dialah Allah yang akan menggantikannya, akan diganti oleh Allah. Digantinya di mana kira-kira Pak? Di dunia atau di akhirat? Ya. Mudah-mudahan dua-duanya ya, dunia dan akhirat. Maka ya boleh kita berharap digantikannya di dunia gitu ya, tapi paling paling mentok-mentoknya gitu ya, kalaupun tidak diganti di dunia pasti nanti diganti di akhirat. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu infakkan min khairin dalam bentuk kebaikan, fali anfusikum. Jadi Allah tegaskan yang kamu infakkan itu sebenarnya untuk siapa? Diberikannya kepada orang lain, tapi baliknya ke siapa? Fali anfusikum, maka itu untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau ngasih orang kelihatannya harta kita yang dikurangi gitu ya, padahal itu untuk siapa? Ya, kelihatannya untuk orang lain, tapi pada hakikatnya itu akan dikembalikan kepada kita yang memberi infak itu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan kamu semua pada saat berinfak itu tidak dilakukan kecuali mencari ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan apa yang kamu infakkan itu dalam bentuk kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan nanti oleh Allah. Jadi akan diberi kecukupan. Siapa yang ngasih kecukupan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu sekalian. Wa antum la tudlamun, dan kamu sekalian tidak dizalimi. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Yang sudah dijanjikan kok tidak dikasih, nggak mungkin gitu ya. Kalau janjinya Allah itu pasti terjadi. Nggak mungkin Allah menzalimi kita. Yang sudah dijanjikan ternyata tidak ditunaikan oleh Allah, nggak mungkin. Hadirin rahimakumullah, ini kita lanjut ke beberapa hadis yang insya Allah saya sampaikan. Karena waktunya terbatas, jadi tidak semua mungkin saya sampaikan bab ini dalam satu pertemuan. Setidaknya hari ini ada beberapa hadis yang saya sampaikan. Hadis yang pertama, hadis 543, kalau di kumpulan Kitab Riyadhus Shalihin itu nomornya 543 hadis yang di bab pertama ini, di bab 60 hadis yang pertamanya. Wa ani bin Mas'udin, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Ada beberapa penggalan gitu ya. La hasada, penggalan pertama sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, la hasada, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, illa fisnataini, kecuali kepada dua hal. Jadi hasud, iri, ya ini sebelum masuk ke hadis ini, kenapa ada kebolehan? Karena pada dasarnya kalau disebut hasud atau bahasa kitanya dengki, iri dengki, itu tidak boleh. Tapi kok ada pengecualian? Hasud itu kalau kita baca surat Al-Falaq, ada kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasud. Idza hasad, ketika dia hasud. Nah, kalau pengertian yang di surat Al-Falaq itu artinya hasud itu yang dilarang. Jadi hasud jenis pertama gitu ya. Hasud yang pengertiannya kita menginginkan sesuatu hilang dari seseorang gitu ya. Itu namanya hasud. Itu yang dilarang. Ada orang kaya, kemudian kita pengin kalau dia kekayaannya hilang atau rezekinya yang tadinya dari dagang di situ kemudian diharapkan atau pakai banyak hal gitu kan. Nanti kalau orang yang hasud itu, makanya ada surat Al-Falaq itu, karena orang hasud itu kalau sudah bangkit ke hasudnya, dengan cara apapun dia akan berusaha gitu ya, bukan hanya menginginkan tapi ada usahanya gitu ya. Makanya banyak orang dagang di sebelah nggak laku gara-gara di sebelahnya kan. Makanya sampai ada ilmu santet, ada kirim kalau ya sejenis itulah, yang klinik-klinik gitu ya. Percaya nggak percaya, kalau dalam Islam kan sihir itu ada, itu kan bagian sihir biar nggak laku, gitu ya. Ada yang naburin iya, tanah kuburan lah gitu ya, atau dengan cara-cara yang lain dulu dikirimin gitu, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Itu kalau orang udah hasud kan begitu. Atau dengan cara menghasut orang gitu ya, biar nggak suka, biar nggak laku dia. Caranya gimana gitu? Itu kalau orang hasud, menginginkan sesuatu yang enak hilang dari seseorang, itu namanya hasud yang dilarang. Tapi ada hasud yang tidak dilarang. Nah, makanya di hadis ini hanya ada dua hasud yang diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah sudah berikan kepadanya malan, harta benda banyak, kekayaan ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian Allah serahkan harta itu untuk dia pergunakan dalam hal kebaikan. Jadi kalau ada orang kaya yang harta kekayaannya dipergunakan untuk kebaikan, kita boleh iri. Wa rajulun atahullahu hikmatan. Lalu yang kedua, seseorang yang Allah beri kepada dia hikmatan. Hikmah menurut para ulama di sini artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada seseorang yang punya ilmunya banyak, lalu ilmunya dimanfaatkan, nah itu namanya hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia putuskan hal-hal yang berkenaan dengan yang terjadi itu dengan ilmu itu, wa yu'allimuha, dan diajarkan kepada banyak orang gitu ya. Diajarkanlah hikmah itu kepada orang lain. Nah, kita boleh iri.
muttafaqun alaih, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan maknanya ini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang bagi alla yughbatu ahadun illa ala ihdahatainil khoslatain. Jadi kata Imam An-Nawawi di kitab ini, maksudnya seseorang itu hendaknya tidak ghibthah. Nah, ini bahasanya di sini tuh yughbatu itu artinya kan keinginan yang apa namanya, sudah seperti obsesi gitu ya, keinginan yang, atau gampangnya iri lah, iri tapi yang tidak sampai level yang pertama tadi Pak Ibu. Nah, kalau yang level pertama kan pengen nikmatnya hilang dari seseorang ya, mungkin pindah ke dirinya atau tidak, itu sudah dilarang. Tapi kalau sekedar hanya iri, pengen kayak begitu, boleh. Atau bahkan bisa jadi tingkatannya nanti sudah seharusnya memang kita begitu gitu ya. Sama orang kaya yang baik hati, sama orang yang punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan dan diajarkan kepada orang lain. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi itu. Kalau seseorang kaya, kekayaannya dipergunakan untuk kebaikan, maka kita boleh iri sama orang itu. Saya kira di kitab Riyadhus Shalihin juga berkali-kali ini disampaikan ya, tidak hanya di bab ini. Di bab yang lain pun hadis ini saya kira hadirin semua sudah sering dengar ya hadisnya, dan memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang kedua, wa an Adi bin Hatim, dan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau berkata, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ini hadisnya pendek, kalau ini gampang dihafal Pak. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqun nar artinya takwalah kamu, atau takwa itu kan maknanya seperti kita itu membentengi diri, jaga diri. Jadi makna takwa itu sebagian para ulama mengartikannya kita itu harus siap-siap membentengi diri kita. Waqoyaki wiqoyah. Nah, jadi dalam makna wiqoyah itu artinya kita ini harus membentengi diri Pak. Dalam bentuk apa kita membentengi diri? Walau bisyikki tamrotin, kata Rasulullah, walaupun, jadi walau itu sudah jadi bahasa kita gitu ya, walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan separohnya kurma Pak. Jadi sigarannya kurma Pak. Kurma itu kan kecil, ada yang lebih kecil dari kurma ya, kurma dibagi dua Pak. Jadi walaupun dengan separohnya kurma, kita berbuat kebaikan untuk membentengi diri kita dari api neraka. Ittaqun nar, jadi kita bentengi diri kita dari api neraka walaupun dengan separohnya kurma itu yang kecil. Pasti kecil, tapi jangan pernah disepelekan, karena yang kecil itu manfaatnya bisa jadi itu yang membentengi kita dari api neraka. Jadi kalau merasa takut neraka tapi kita tidak pernah memberi gitu ya, kita jadi orang yang pelit, bakhil, ya berarti pengakuan keimanannya masih diragukan gitu ya. Orang kalau takut neraka itu ya harus dengan memberi. Tidak cukup kita beribadah kepada Allah tok gitu ya. Jadi ini pentingnya kita untuk membangun kedekatan kita dengan sesama, walaupun dengan kurma yang separuh itu.
Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini juga sering kita dengar. Biar dikuatkan lagi, itu ya, bahwa cara kita untuk membentengi diri kita bisa jadi ya, walaupun dengan sekecil itu yang disimbolkan dalam bentuk kurma yang diparoh itu. Hadis yang lain, ini karena kita belajarnya Riyadhus Shalihin, jadi yang kita bacakan adalah beberapa hadis yang berkenaan dengan itu. Jadi wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah berlalu satu hari yusbihul ibadu, di mana seorang hamba, ibad itu bentuknya jamak, jadi hamba-hamba itu melalui masa paginya, fihi yang dia lewati itu, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua orang malaikat yanzilani yang turun. Jadi berarti setiap apa Pak? Malaikat turunnya setiap pagi. Setiap pagi itu pasti ada dua malaikat yang turun. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ahaduhuma, maka kemudian berkatalah salah satunya, atau ini kalau nanti dilihat bentuknya doa, Pak. Kalimat yang diutarakan, perkataannya itu dalam bentuk doa. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Jadi doanya malaikat yang pertama ini, Allahumma ya Allah, i'ti, berikanlah, munfikon, kepada orang yang infak, kholafan, gantinya. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau berinfak pengganti. Jadi didoakan oleh malaikat kalau orang yang memberi, berarti doanya malaikat ini pasti makbul, karena malaikat kan gak ada yang maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, karena gak ada dosanya, tidak pernah maksiat, perintahnya Allah pasti dijalankan, yang diperintah pasti dijalankan, yang dilarang pasti ditinggalkan. Itu para malaikat yang mendoakan kita. Kalau kita infak berarti didoakan kita oleh para malaikat agar kita diganti yang diinfakkan oleh kita. Wa yaqulul akhar, dan akan berdoa malaikat yang lain itu, Allahumma i'ti mumsikan talafan. Jadi yang satu malaikat lagi berdoa, Allahumma ya Allah, i'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang menahan diri, yang tidak mau memberi. Yang diberikan apa? Talafan. Talafan itu bahasa kitanya apa ya? Hilang gitu Pak. Lenyap, sirna. Ya Allah, sirnakanlah orang-orang yang menahan diri, yang pelit, yang tidak mau memberi. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini sekali lagi untuk memberi dorongan ya. Karena kalau Muslim motivasi untuk memberi, ya selain
bagi kita kan tadi mencari ridho Allah. Tapi juga kita ingat, oh iya, kalau sudah ngaji artinya kita ingat, oh iya, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun. Yang satu mohon kepada Allah biar yang infak itu diberi gantinya. Sementara satu malaikat lagi doanya, ya Allah, untuk yang pelit, yang tidak mau memberi, biar dilenyapkan hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kira-kira mau pilih yang mana Pak, Ibu? Mau yang berinfak atau yang bakhil, yang pelit? Pasti berinfak, begitu. Jadi ini tradisi masyarakat kita. Saya kira juga ya, kalau untuk ngajarin berderma sih, kita kan kalau ada pengemis saja kan kayaknya kasihan gitu kan. Jadi ini ditambah lagi gitu. Kasihlah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sebisa mungkin yang rajin ibadahnya begitu ya. Jadi kalau kira-kira ini yang sebelah ini rajin ibadah, miskin gitu ya, di sebelahnya malas ibadah, miskin, kira-kira pilih yang mana Pak yang mau kita kasih? Yang rajin ibadah begitu ya. Boleh nggak kita ngasih yang orang yang nggak rajin ibadah? Boleh juga Pak, diniati saja gitu ya. Siapa tahu dengan infaknya kita, dia malah jadi rajin ibadah begitu. Nanti dalam kumpulan hadis Riyadhus Shalihin juga ada hadis yang ngajarin kita itu, biarpun dia orangnya suka maksiat Pak ya, kita boleh nggak ngasih ke orang yang kadang suka maksiat? Boleh Pak gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang masih doyan maksiat atau kadang-kadang maksiat, karena nggak ada yang ngasih sesuatu sama dia, biar dia itu dikuatkan gitu ya. Siapa tahu orang yang tadinya mau maksiat gitu ya, gara-gara kita kasih duit gitu ya, nggak jadi maksiat kan gitu. Niatnya begitu Pak. Jadi untuk memberi sih kepada siapa saja, insya Allah selama yang kita berikan itu niatnya lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah sah, dan itu akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi tidak harus ngitung-ngitung gitu ya, berapa yang dikasih, berapa nanti yang akan diterima, enggak, itu sudah terlalu jauh. Enggak usah dihitung-hitung. Jadi cukup kalau kita ngasih, pasti akan nanti diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, didoain oleh para malaikat. Jadi kalau baik hati didoakan oleh malaikat. Kalau orang yang pelit didoain juga sih, didoain sama malaikat, cuman didoainya biar hilang gitu ya. Nah, menurut para ulama, loh kok ada orang pelit kok kelihatannya makin sukses gitu ya, duitnya tetap banyak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut para ulama maknanya itu, talafan itu ada dua pemaknaan gitu maksudnya. Ada yang lenyap secara hissi gitu ya. Hissi itu bisa diindra lah ya. Ada orang yang karena pelit, duitnya gampang hilang, rezekinya seret, atau udah punya tapi diambil orang, kebakaran, dapat musibah lagi. Bisa jadi karena dia pelit, didoain oleh malaikat, jadinya duitnya hilang begitu. Tapi untuk diri sendiri saja Pak gitu ya. Itu kalau gitu ya, kalau ada yang hilang, tapi jangan nuduh orang gitu Pak ya. Jangan nuduh orang, oh kamu hilang kan mungkin kamu pelit gitu. Jangan gitu Pak.
Itu untuk introspeksi diri gitu ya. Barangkali duitnya hilang, dapat musibah, kebakaran ini, musibah itu, jangan-jangan kitanya pelit. Jadi doanya malaikat diijabah oleh Allah dalam bentuk yang pertama. Jadi benar-benar hilang secara fisik gitu ya. Lalu yang kedua, maknanya talafan itu yang secara maknawi gitu ya. Mungkin duitnya ada atau justru makin banyak, tapi dihilangkan keberkahannya. Berkahnya hilang. Nah, kalau berkahnya hilang gimana? Orang bisa jadi punya duit banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Tidak mendekatkan diri dia untuk gampang ibadah. Rezekinya malah bikin dia jauh dari Allah. Gitu. Nanti dalam bahasa lain itu yang namanya istidraj. Jadi istidraj itu cuma diulur gitu ya. Coba dia dikasih kesempatan, masih dikasih kebaikan itu, mau nggak dia taubat gitu ya. Kalau diulur-ulur terus kok masih begitu, nah itu alamatnya orang yang bakalan diancam oleh Allah. Jadi nanti begitu mau digebuk gitu kira-kira, jadi gebukannya itu lebih kenceng gitu ya, karena dia udah diulur-ulur kok nggak baik-baik begitu, nanti digebuknya lebih kenceng begitu. Jadi dihilangkan keberkahannya, biarpun dia dapat uangnya banyak, tapi secara umum dia tidak bisa menikmati hartanya, kan gitu ya. Karena kita juga kadang ngerasain ya, orang makin kaya itu tidak selalu bisa menikmati harta kekayaannya, kan gitu. Karena sudah terlalu banyak yang dia makan sendiri tanpa mengingat orang lain ya. Biarpun duitnya banyak, makannya dibatasi, kan gitu. Sekarang kan banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak boleh makan sop daging, nggak boleh gitu ya. Yang enak-enak udah nggak boleh begitu, makan durian yang enak udah nggak boleh gitu. Jadi ya walaupun itu bisa jadi memang secara fisik ya kesehatannya udah dikurangi, tapi dalam makna yang talafan tadi itu bisa dimaknai bahwa manfaatnya harta yang kita miliki itu hilang karena kita tidak mau berinfak. Kita lanjut ke hadis yang lain. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwasanya ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khairun, Islam yang manakah? Gitu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun yang terbaik. Jadi Islam yang baik itu yang mana? Gitu kira-kira. Pertanyaannya sahabat ini, Islam yang baik itu Islam yang mana sih ya Rasulullah? Islam yang mana? Kan ada orang yang Muslim tapi amalannya gak jelas gitu ya. Jadi ini diminta diperjelas gitu oleh Rasulullah. Islam yang mana yang terbaik ya Rasulullah? Qala, maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jawabannya Rasulullah, yang pertama tut'imut ta'am. Berarti Islam yang terbaik itu tut'imut ta'am, kamu memberi makan, ngasih makan orang, itu Islam yang terbaik. Jadi dalam hal ini bukan Rasulullah ngasih Islam yang terbaik itu orang yang qiyamul lailnya panjang gitu ya, puasanya rajin, tidak. Di hadis ini gitu ya, bisa jadi Rasulullah menggambarkan bahwa Islam yang terbaik itu ya caranya dengan ngasih kebaikan kepada orang lain, memberi makan. Wa taqra'us salam,
dan kamu menyampaikan salam, mengucapkan salam. Jadi ternyata memberi salam, Pak, kalau kita ketemu orang, alaman arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang belum kamu kenal, kita tetap kasih salam. Kalau kelihatan ketemunya di masjid, ya, cara berpakaiannya kelihatan memang dia muslim, sudah jelas, hanya kita belum kenal, belum tahu namanya. Bacakan saja salam, assalamualaikum, minimal kan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau mau dipanjangkan. Itu Islam yang terbaik. Jadi di hadis ini, kalau mau jadi orang Islam yang baik, kasih makan, kemudian sampaikan salam untuk yang kita kenal maupun tidak. Jadi ini biar kita sesama muslim juga, tadi selain kita memberi, nyampein salam, apalagi ditambah lagi pakai musafahah. Kalau kita kan disunahkan juga, Pak, musafahah, salaman. Jadi salaman itu nambah lagi, nanti rontok, itu dirontokkan dosa-dosa kita selama belum berpisah. Jadi tradisi salaman itu juga tradisinya umat Islam. Kalau ketemu setelah menyampaikan salam. Nah, kalau yang dengerin salam, ya berarti dijawab salam kita. Salam dia, kemudian kita jawab. Nah, ini juga penting karena mengajarkan kita makna memberi. Ya, hadis ini juga sama, muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, masih saya tambahkan lagi satu hadis. Wa an Abi Umamata, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, yang menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, Rasulullah sampaikan, wahai anak Adam. Berarti disampaikan kepada para sahabat ketika itu, innaka an tabdzulal fadla khairun laka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu an tabdzulal fadla, kalau memberi atas apa yang berlebih, gitu ya. Fadla itu artinya kan karunia. Kalau kita dikasih karunia, punya sesuatu yang bisa kita beri, berilah. Maka itu khairun laka, akan menjadi kebaikan bagimu. Itu yang terbaik bagimu. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, beri kepada orang lain. Wa antum sikahu syarrun laka. Tapi kalau kamu menyimpannya, tidak mau memberi kepada orang, ya, itu syarrun laka, itu yang terjelek bagi kamu. Wala tulamu ala kafaf, memang tidak tercela sih, ala kafafin, bagi orang yang punya kecukupan, gitu ya. Orang itu maksudnya bolehlah punya sesuatu yang kalau mau apa saja itu cukup, gitu ya. Jadi artinya dalam Islam itu tidak dilarang untuk jadi orang kaya, sama sekali tidak ada larangan. Mau berapapun harta yang kita miliki, selama caranya halal, gitu ya, kemudian ditasarufkan dengan cara yang benar, silahkan. Mau punya harta kekayaan berapapun silahkan. Tidak tercela orang yang punya kecukupan, cukup ini cukup itu, gitu ya, semuanya serba kecukupan, nggak dilarang, sama sekali tidak tercela. Wabda biman ta'ul. Nah, ini biasanya yang sering diingat nih di belakangnya. Wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda, dan dahulukan, biman ta'ul, kepada orang ta'ul yang jadi tugas kamu menafkahinya. Jadi utamakan dulu bagi
keluarga yang menjadi tanggungan, yang jadi tanggunganmu, gitu ya. Jadi artinya boleh ngasih ke orang lain, tapi dulukan orang yang jadi anggota keluarga kita sendiri. Kalau bapak berarti dulukan anak istri, baru orang lain, ya. Ayah ke atas, ibu ke atas, atau anak cucu ke bawah, itu bisa jadi tanggungan kita kalau mereka orang yang fakir, yang perlu dibantu. Jadi dulukan jalur tadi tuh anak istri kita atau orang tua, bisa jadi orang tua kita yang fakir, itu wajib kita berikan juga nafkah. Kalau kita mampu, orang tua kita tidak mampu, kita wajib menafkahi orang tua kita. Begitu pula anak cucu ke bawah, gitu ya. Kecuali kalau sudah bisa berusaha sendiri. Kalau sudah balik, nah itu anak kita sudah punya kesempatan untuk bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Tapi selama belum balik, apalagi nanti dalam keadaan yang terbatas, orang tua tetap punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya sendiri dulu, gitu. Baru setelah itu kepada orang lain. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, khairun lebih baik minal yadis sufla daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya berarti tangan yang di atas berarti konsepnya kan seperti biasa yang dipahami, orang itu dengan tangan di atas berarti orang yang memberi. Nah, itu lebih baik daripada orang yang menerima di bawah, karena rata-rata menerima itu dari bawah. Itu hanya simbol, gitu ya. Oh, kalaupun saya minta tapi biar tidak salah dengan hadis ini, saya walaupun terima maunya diambil, begitu ya. Biar tidak termasuk hadis ini katanya. Saya minta cuman saya nggak mau dari tangan bawah, maunya dari tangan atas. Ya, jadi ya kan maksudnya Rasulullah itu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Maksudnya kan itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kita sekali lagi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya kira kalimat yang belakang ini lebih sering ya kita dengar, gitu ya. Walaupun tidak tahu hadisnya, gitu ya, tapi secara bahasa Indonesia kayaknya masih ingat, gitu ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi itu betul, itu kalimat yang langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Salat Isya jam berapa Ustaz? Sudah cukup? Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ini saya hanya mengulang mungkin sebagian hadis tadi, sering kita dengar. Ini menjadi bagian dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tetap bisa menyampaikan kepada siapapun, gitu ya. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh yang tidak hadir, agar tetap ada kemauan kita untuk memberi kepada orang lain. Insya Allah, dan kita memang harus yakin semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan diberi kesempatan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat rezeki yang lebih banyak, agar kita bisa memberi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.